Selamat pagi Bapak Ibu Saudara kekasih. Selamat bertemu kembali dalam sapaan teduh Klasis GPKP Jakarta Kalimantan. Hari ini tanggal 19 Agustus 2025. Sebelum kita mendengar sabda Tuhan di pagi hari ini untuk menuntun kita dalam perjalanan hidup kita, mari saudara, kami mengajak kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, kami mengucap syukur di pagi hari ini, oh Tuhan, atas penyertaan-Mu bagi kami semua. Boleh kami melewati malam yang telah berlalu. Tuhan berikan hari yang baru bagi kami, untuk kami boleh jalani dan beraktivitas sepanjang hari ini. Sebelum itu kami lakukan semua Tuhan, kami mohon kekuatan Roh Kudus untuk menuntun kami lewat firman yang kami dengar, agar dalam perjalanan kami sepanjang hari ini, kami boleh tetap berada dalam koridor kebenaran firman. Berkati hamba-Mu yang akan menyatakan firman kebenaran ini. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara kekasih, firman Tuhan yang akan menjadi penuntun kita sepanjang hari ini, kita boleh baca dalam Perjanjian Lama, kitab Nabi Yesaya pasal 47, ayatnya yang keempat, firman Tuhan demikian. Kata penebus kami, Tuhan semesta alam namanya, yang maha kudus Allah Israel. Bapak Ibu Saudara kekasih, pernah kita mendengar peristiwa Babel, pernah juga kita mendengar Menara Babel. Judul pembacaan kita di pagi hari ini tentang keruntuhan Babel. Bagaimana itu terjadi, saudara? Terjadinya Babel itu teristimewa, Menara Babel, Kerajaan Babel. Di sana terjadi kesombongan, terjadi keangkuhan, terjadi kecongkakan, dan bahkan terjadi tinggi hati. Kenapa, saudara? Karena dalam peristiwa itu ada keinginan manusia untuk setara dengan Tuhan. Kita boleh baca dalam ayat yang pertama pasal 47 ini. Turunlah dan duduklah di atas debu, hai anak dara putri Babel. Kenapa Tuhan katakan turun? Berarti dari ketinggian, sehingga Tuhan katakan turunlah. Apakah itu kesombongan, apakah itu keangkuhan, apakah itu kecongkakan, apakah itu tinggi hati? Turun dan duduk di atas debu. Debu merupakan satu tempat yang terendah dan tidak mempunyai tahta, dan tidak ada kehormatan di atas debu itu. Demikian juga bagi putri Kasdim, duduk di tanah yang tidak bertakhta, itu juga tidak ada kehormatan di sana. Itu boleh terjadi, dan itulah yang terjadi dalam keruntuhan. Mengapa ada keruntuhan Babel ini? Lanjut kita boleh baca dalam ayat yang kedua. Ambillah batu kilangan dan gilinglah tepung. Bukalah kerudungmu, angkatlah sarungmu. Singkapkanlah paha, seberangilah sungai-sungai. Itulah yang mereka lalui dalam kehidupan mereka. Dengan adanya kesombongan, keangkuhan, kecongkakan, dan seterusnya, di sana akan tersingkap aib, tersingkap aurat yang terselubung dalam peristiwa Babel itu, saudara. Itulah yang dikatakan penebus kami, kata di dalam Yesaya ini. Apa yang dikatakannya? Seperti ayat yang pertama tadi, yang dikatakan Tuhan semesta alam namanya, yaitu yang maha kudus Allah Israel, kepada orang-orang yang ada di kerajaan Babel. Turun dan duduk di atas debu. Bapak Ibu Saudara kekasih, firman Tuhan ini mengingatkan kita di dalam menjalani hidup kita sepanjang hari ini dan beraktivitas. Jangan ada kesombongan, jangan ada kecongkakan, jangan ada iri hati, dan ada tinggi hati. Apapun yang kita terima, apapun yang kita hadapi,
apapun yang kita sudah miliki. Jangan membuat kita tinggi hati, iri hati, songkak, sombong, angkuh, dan sebagainya. Dan itu akan membuat kita jatuh. Kita diingatkan untuk tidak jatuh seperti orang-orang yang ada di dalam kerajaan Babel itu. Apakah itu jabatan, apakah itu pangkat, kekuasaan, kekayaan, dan sebagainya. Jangan membuat kita ada kesombongan. Jangan membuat kita angkuh. Jangan membuat kita congkak. Semuanya kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan karena keberadaan kita dalam hidup ini, kita menganggap bahwa semua manusia tidak setara dengan kita. Tapi firman Tuhan katakan, di hadapan Tuhan semua manusia itu sama di hadapan Bapa di surga. Oleh karena itu saudara, jangan ada terbenak dalam hati kita, dalam pikiran kita, semua yang terjadi, yang kita ungkap pada saat ini, yaitu kesombongan, keangkuhan, tinggi hati, dan kecongkakan. Apabila itu terjadi, yang diungkapkan tadi, duduk di atas debu, suatu tempat yang paling rendah, dan tidak ada kehormatan di sana. Mari kita belajar dari peristiwa keruntuhan Babel ini, saudara, membuat kita hilang takhta. Apabila ada kesombongan itu, maka yang kita miliki dan yang dimiliki oleh orang Babel membuat dia jatuh. Oleh karena itu, saudara, firman Tuhan di pagi hari ini mengingatkan kita kembali supaya kita tetap berada dalam koridor kebenaran firman Tuhan. Apapun yang kita miliki, mari kita pergunakan itu untuk kemuliaan Bapa di surga dan kebahagiaan bagi kita. Itulah yang diharapkan Tuhan lewat firman-Nya di pagi hari ini. Siapapun yang mendengar, dimanapun firman Allah ini didengar, mari setiap orang yang mendengar firman Tuhan di pagi ini, kita pakai semua segala sesuatu yang ada dalam hidup kita, yang kita miliki untuk kemuliaan Bapa di surga. Dan itu akan dikembalikan untuk kita menjadi kebahagiaan dalam hidup ini. Selamat kita menjalani hidup kita sepanjang hari ini bersama dengan aktivitas yang kita lakukan. Amin. Mari saudara kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas firman yang Tuhan telah berikan bagi kami. Biarlah firman yang kami dengar mengingatkan kami untuk tidak sombong, untuk tidak congkak, untuk tidak iri hati, dan tidak angkuh dalam segala sesuatu yang kami miliki. Tapi boleh itu kami kembalikan menjadi hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Bapa di surga, peristiwa keruntuhan Babel menggugah kami untuk boleh hidup bersama-sama Tuhan di tengah-tengah keberadaan kami, agar lewat ini kemuliaan Tuhan dapat terpuji, diagungkan lewat seantero hidup kami. Terima kasih atas firman ini Tuhan. Kami boleh jalani hidup ini sepanjang hari ini bersama dengan aktivitas yang kami lakukan. Terpuji nama-Mu, kebahagiaan bagi hidup kami. Kami berdoa saat ini bagi saudara-saudara kami di tengah-tengah GBKP Runggun Samarinda. Tuhan kiranya memberkati mereka semua. BPMR, Pertua Diaken Nora dan Naras, Pertua Diaken Nora dan Naras yang sudah emeritus. Tuhan berkati, biarlah mereka seiring sejalan bersama dalam gerak langkah untuk melayani Tuhan di tengah-tengah jemaat itu. Seluruh jemaat yang ada di GBKP Samarinda, Tuhan berkati apapun yang mereka lakukan sepanjang hari ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah itu sukacita terjadi dalam hidup mereka. Jauhkan mereka dari hal-hal yang menakutkan hidup mereka. Berikan kesehatan sehingga senantiasa mereka dapat memuji mengagungkan nama-Mu. Berkati kategorial yang ada di tengah-tengah Runggun Gereja Samarinda. Berkati seksi diakoni,
seksi PJJ, kiranya Engkau urapi mereka semua, sehingga dapat bersama-sama melayani Tuhan dalam setiap kategori yang ada. Kami juga berdoa bagi perpulungan Sangatta. Tuhan juga berkati mereka sepanjang hari ini dalam tugas dan pekerjaan yang mereka lakukan. Jauhkan mereka dari segala penyakit, berikan kesehatan Tuhan, berkati setiap usaha dan pekerjaan mereka untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Juga kami berdoa bagi Perminggun Bontang. Tuhan kiranya memberkati mereka, sehingga tercipta satu perpulungan yang akan datang di tengah-tengah Perminggun Bontang ini. Kegiatan semangat mereka tetap membara untuk menyongsong perpulungan yang akan terjadi di tengah-tengah Perminggun Bontang ini, sehingga satu saat mereka menjadi runggun gereja yang kokoh di tengah-tengah GBKP. Terima kasih Bapak, inilah doa dan harapan kami. Kami juga berterima kasih atas kemerdekaan bangsa kami yang Tuhan berikan bagi bangsa dan negara kami. Tuhan berkati para pemimpin kami, dari yang tertinggi sampai yang terendah, dari kota sampai ke pedesaan, agar mereka senantiasa boleh melakukan tugas yang telah dibebankan kepada mereka, sehingga satu saat apa yang menjadi dambaan kami sebagai bangsa, adil dan makmur tercapai di tengah-tengah bangsa ini. Inilah doa dan harapan kami. Sambut kami Tuhan, karena kami datang dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.